Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id al-fa'alul lima yurid al-kabirul muta'al al-wahidu bila masal al-mawsufu bi kulli sifatil jalali wal kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wa khatamin nabiyyin arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa bihi nafa'allahu ta'ala 'alal mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn la in tamassaktum bihima lan tadilla abada. Sadaqallahu al-azim wa sadaqahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ta'zim wa ikraman pada imam besar Masjid Al-Mabrur, pada seluruh jajaran, pada seluruh muhafid, muhafakat, seluruh perangkat desa, wabil khusus pada hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika berbicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Injil telah diakui oleh Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kaum Bani Israil, saya akan menyampaikan bahwa saya diutus sebagai rasul untuk menyampaikan, mengupas segala sesuatu yang termaktub di dalam kitab Taurat, dan juga saya akan menyampaikan bahwa akan datang, akan truk sedang Nabi penutup yang bernama Ahmad. Pada hari ini sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Karena demikian, begitu luhur dan tingginya pembawa risalah seorang nabi, seorang rasul. Risalah tersebut adalah semua diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya. Pantaskah kita mengabaikan terhadap para anbiya, para nabi, wabil khusus nabi yang telah meninggalkan dedikasi yang begitu besar pada diri kita semua, yaitu dengan susah payah untuk menjadi akidah, untuk berkonsentrasi dengan ibadah tersebut. Beliau menjemput ibadah tersebut ke Sidratul Muntaha, yaitu sembahyang. Maka sangat wajar apapun yang terkait dengan Rasulullah SAW, kita harus menjunjung tinggi dan melaksanakan sesuai dengan hadis yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Taraktu fikum amrayn, saya akan meninggalkan dungkebat kegata dua buah perkara. Lain damasaktum bihima, menyogata dan timat pada dua buahnya, lan tadillah pada sepanjang masa, sepanjang bukti kata anak pernah tersesatkan. Wa ma'uma dadab yang dua, Al-Quran
Quranul Karim wa sunnati. Jadi Quran sebagai pedoman, sunnah sebagai ikutan. Karena kita yang mengikut Allah adalah melalui Muhammad, maka apa saja yang Muhammad menjalankan, memberikan, mensyariatkan kepada kita, itulah wajib pula kita lakukan. Kan ke Tuhan dah percaya, Muhammad anak dan percaya, nyo aneh. Gimana cara ada yang dah taju kedai Pak Posisi Presiden, Menteri Mandung dari dua, nyo yang mungkin nyo anak rasional. Maka setiap sesuatu yang terkait dengan Allah, semua itu terkait dengan Rasul yang dicintainya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin senang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu di antara kebanyakan sunnah yang beliau tinggalkan adalah pada utama bukan salat memang. Kan sembahyang aju budaya utawakan dalam risalah. Kan zakat, kan puasa. Tapi utama makarimal akhlak, memperbaiki etika, memperbaiki moral, memperbaiki karakter, menempa segala masalah yang menjadi orang itu saleh batin, wujud kurang saleh, wujud kurang tawadhu, supaya adanya baik bejat, baik beruakai, baik buai, baik akai awai dahi hanagot dengan god. Oleh karena laginya tipe Rasulullah di dalam membawa pengembangan tersebut bukan tidak ada rintangan. Maha dahsyat rintangan yang beliau lakukan. Yang pertama pun karena Rasulullah adanya injak umurnya yang menumpuk oleh Abu Lahab tentang tidak ada kepercayaan risalah Rasul. Yang Muhammad kayak pengertiannya. Uklam injak tadi menumpuk Tuhan. Yubur lagi tidak ikut, yubur tidak hancur. Jadi logis. Jadi semua dihukumkan, dibawa masalah-masalah oleh Abu Jahal ataupun Abu Lahab kepada alam pikir. Maka agama bukan dengan logika, agama adalah dengan ilmu. Oleh karena yang terpaan katanya memperbaiki akhlak bukan hanya dengan melihat orang, tapi dengan belajar tentang akhlak Rasulullah yang dipuji. Maka ketika kata merumpuk dengan murim fasalim, berilah salam di antara akhlak yang mulia. Jadi ditanya mesti karena jabatan lorong ataupun baru tuhapun sago boleh sago kada prek tali mago. Rasulullah etikanya anak prek tali mago. Saya menumpuk koknya nilai apa saja. Ya anak berakat turbi mereka. Karena salam tersebut membawa keberkahan sepanjang hayat kita. Yang salah satu etika. Kemudian pada hadirin yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan ada sebuah pesan oleh Rasulullah. Yang pesan ini diriwayatkan oleh Syekh Nasar Al-Muqaddasi tentang Abi Dar menerima wasiat dari baginda Rasul. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abi Dar bi arba'ati kalimatin, dengan 4 kalimat. Hunna ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Menurut pandangan Abi Dar, perbohnya sangat melekat dirinya, penuh kehidupannya, memandang dunia dan dunia lebih baiknya. Oleh karena hal tersebut, maka Abi Dar pada mula-mula meriwayatkan Jadidis safinata fa innal bahra hamid. Perbaiki kapalmu karena lautan itu dalam. Kapal adalah ibadat tubuh kita ataupun dunia. Bahra adalah tantangan. Laut itu tantangan. Kiban maksud Rasulullah mewasiatkan hal tersebut untuk kapal yang yudan berlayar. Ada yang memperai geledaknya, memperai buritannya, memperai palkanya, memperai haluannya, atapnya, kabinnya, sampai masinisnya dan weekend masinis pesawat pilot. Yang katanya lagi, orang yang main pesawat berupah, orang yang main kapal berupah. Yang mana berbaharui. Apa yang menjadi korelasi antara kapal dengan tubuh kita? Maka tubuh dan nyonya kata pelara semenjak kita yang di dalam dunia
lebih-lebih 70 hal yang terkait dengan anggota tubuh Dayu yang wajib terjaga. Mata, unyung, jarau, kaki, lidah, perut, dan kemaluan. Yang tujuhnya pada kupas di dalam Murakil Mulia hampir pun Nabi kan, apalagi dalam megah hati. Maka salah satu yang ingin kita sampaikan secara global, apa makna memperbaharui kapan? Pergi draw ile, pergi tubuh draw, cara draw, kaki sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita dalam kita beraktivitas. Yang kaki kan tajak bager gunung kaki, tajak bager, daya babruk gunung kaki, tajak pegah tegak gunung kaki. Tajak tumilme pun dengan kaki. Ketika adanya kita alihkan pemakaian kaki pada tempat yang diizinkan oleh syarak, maka ini menimbulkan hal-hal yang berefek di hanagot. Salah satu butuh semangat calu. Calu tersebut merambah di dalam dunia pendidikan, dalam dunia fakir miskin, dalam dunia industri, dumpan nak calu. Sampai bak menikah pun kena di calu. Bukan dengan bahasa Aceh selaki. Nyo yang bahaya, calu tersebut narumah, napeng narumah. Siapa yang menentukan calu? Napeng 15 juta, napeng 20 juta narumah. Maka baru memutuskan fatwa MPU di Aceh tahun 2005 nomor 4 yang bahwa hukum percaloan adalah haram. Ente baik pegang narum hujung peng belum lemu. Ada satu sisi yang mendapat pengecualian itu tidak haram. Seseorang tersebut tidak ada jalur, hana koneksi, putus hubungan, hana jiglobi yang nasib melalui calu perantaraan, maka dia bisa memberikan uang terhadap orang tersebut setelah dapat apa yang dimaksudkan oleh penerima uang yang wajib kembali. Jadi mudah-mudahan di dalam Islam melegalkan segala hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Nyo pun dan apakah salah satu etika yang bakal nangronyo hanagot, bakal nangronyo makin trip makin jadi. Nyo kalau mempuga di kamu sabuk fatwa itu yang menyangkut dengan domino yang kaitan kalewinyo. Yang pemerintah dengar, hana tim ahli untuk melegalkan PHBT karena ujung-ujung PHBT-nya pensit. Pada nama ngat, mana ada masjid dia, mana ada mudah rukuk, yang dilepon. Sudah kamu belum mau, kamu belum kami, belum rumah. Hadirin senang jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena lagi yang bertanya makin ukhia, makin dunianya mengurucut, makin terjadi banyaknya muncul maksiat. Yang itu ada orang penuh. La in damastaktum bihima lan tadillu abada. Quran sebagai pedoman hidup, sunnah Rasul sebagai pedoman hidup, hendaknya memuatkan, maka memunculkan spekulasi kehidupan dalam hal-hal yang selalu intensif bertanya kepada negatif. Oleh karena laginya perbaharuilah anggota tubuh yang tujuhnya sebagai bentuk supaya kapalnya lebih bocor. Tantangan laut tersebut dengan kapal gelombang besar, angin badai, topan, dan bermacam-macam penyakit ataupun masalah yang ditimbulkan secara intern. Nah, kadang nampak dunia dalam gabuk segala macam. Pakaian panihan gabuk dalam gapai. Tapi bangai di nama tu, anda tim runang, anda tim sembahyang. Tapi kayaknya mesti 2 malam dari gapai di Tanjung Priuk, penuh dajak, penuh belawan. Puah anda payah mayang, pupri mayang ini, pujian mupaki, pujian bubur segala yang dilarang-larang anak-anak. Setiap tempat, setiap kesempatan kita tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalimat yang kedua, waqfil hamla fa inna safra wahid. Upui bacut beban karena perjalanan hidupmu sangat jauh. Yang penting tak punya hubungan dengan kapal.
Jadi bek bro putuh dah pergi kapai, gaban kapai karam. Ada kan rusak kapai bahinan di kiri, tapi kita ni mati di dalam laut, mati dengan karam itu sangat menyedihkan. Anak batin dah yang wabir. Oleh karena lagi yang beban berkecil di dalam kehidupan, bek hala dari neraka tu, bek hala dah bukan haba yang anak penting. TikTok ni bulan ke nah hapus ke aplikasi bek hala dengar, pun kan dengar, kan baca, dan baca karung komen, maka panjang tiumpa di mata lo di baju di dalam kedua mandum sama yang hancur di dalam menuai kesalahan, menuai dosa melalui adatnya. Oleh karena legian, maka beban-beban yang menjadi diskriminatif di dalam kehidupan kita di alam barzah oleh para malaikat, makanya udah kumpul. Ada kata kumpul kah? Anak lihat siksaan, anak hadrak keperiksa, anak hadrak kita pegang penekanan oleh para malaikat. Akan karena perimbangan di antara kebaikan dengan kejahatan. Oleh karena demikian, maka beban dosa yang dimaksud, beban bobot mati yang ditanggung oleh kapal, beban kehidupan yang ditanggung oleh tubuh kita nyo dah kurang. Jalan dah kurang, boleh buat tempat majlis pendidikan, majlis taklim, boleh dah sedekah, boleh dah dengar yang betul. Nah, kita dengar yang salah, yang habis-habis. Bukan salah kok, draw dengan salah. Bukan dengar. Ada dia senang jamaah yang dirahmati Allah yang kelih. Wahmiliz zada fa innal uqubata tawilah. Perbanyaklah bekalan. Guna kurang beban sesuatu yang anak penting, dosa. Sekarang perbanyakkan bekalmu karena rintangan itu sangat panjang. Kehidupan kita kan menteng dua buah alam tu. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Pada alam akhiratnya kita menteng tandanya besar. Simpun ilal jannah wa simpun ilal nar. Satu golongan ke di dalam neraka, satu golongan ke dalam surga. Ma'ayu simpun ana. Nah, tanya horor. Jadi ada kelompok tu katanya. Yang tanda yang besar adalah kita yang buat sendiri. Bahkan ada tim bekal di negara dunia. Bahkan anda persiapkan ketika bergasit yang na untung hotel mati amal. Karena sih karena dapat hotel itu, udah kayak kelewat hukum kaji PHT. Yang orang tu bapak urung kawin tu bapak tujuh PHT. Punya anak kamu daripada pihak MPU mencot